Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pembelajaran blended learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi blended learning. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai ketenangan dalam suatu peperangan. Sedangkan dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar agar tujuan belajar yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu blended yang artinya campuran, sedangkan learning artinya belajar. Blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Semler menegaskan bahwa blended learning mengombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka, dan praktek dunia nyata. Sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga bagi mereka. Istilah pembelajaran campuran atau blended learning merupakan program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara online dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, dan urutan maupun kecepatan belajar. Kesimpulannya, bahwa blended learning merupakan sebuah strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan dua atau lebih strategi atau metode pembelajaran antara aktivitas pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dilakukan secara online dengan pertemuan tatap muka di kelas untuk mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. Munculnya strategi pembelajaran campuran ini dikarenakan selama ini strategi pembelajaran yang ada di Indonesia hanya berbasis kelas atau klasikal dengan menggunakan metode ceramah. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya aktif siswa dan kreativitas siswa dalam mengeksplorasi pembelajaran dari berbagai sumber. Oleh karena itu, strategi pembelajaran blended learning menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kombinasi pembelajaran klasikal yang ditambahkan dengan penggunaan internet menjadi suplemen dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan pedagogi yang dihasilkan lebih baik, meningkatnya akses dan fleksibilitas, serta meningkatnya biaya manfaat. Penambahan inovasi pembelajaran dan membangkitkan kemandirian, serta percaya diri siswa yang telah berusaha mencari dan mengeksplorasi sumber belajar tidak hanya dari guru saja. Kemandirian siswa memegang peranan penting dalam keberhasilan belajar. Saya Dwi Rokaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan strategi pembelajaran campuran blended learning. Tujuan pembelajaran merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus disusun oleh pendidik dengan jelas lalu diinformasikan kepada peserta didik supaya peserta didik mengetahui tujuan dari suatu proses pembelajaran. Beberapa tujuan dari strategi pembelajaran campuran adalah: yang pertama, agar mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, agar membantu peserta didik berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang ketiga, agar meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online, yaitu kelas tatap muka digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik konten multimedia yang kaya akan pengetahuan. Yang keempat, agar mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi.
Sementara itu, tujuan utama dari blended learning adalah memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pelajar agar terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, berkembang sepanjang hayat sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik. Yang selanjutnya adalah metode dalam pembelajaran campuran. Metode pembelajaran campuran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan tata cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran untuk mengkondisikan siswa agar berpartisipasi secara aktif, inovatif, fisik maupun mental, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar yang kreatif, efektif, dan menarik. Dan sebagai solusi untuk tetap mengaitkan antara hubungan guru dengan siswa. Di antaranya, beberapa metode yang terdapat dalam pembelajaran campuran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan e-learning. Secara sederhana, e-learning dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi, internet, intranet, extranet, multimedia yang sebagai penyampaian materi dan interaksi antara pengajar, guru, dosen dengan peserta didik yaitu siswa. Yang kedua adalah model web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak ditemukan tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilakukan melalui internet. Yang ketiga, model web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi tatap muka. Fungsinya adalah saling melengkapi. Yang keempat, web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, dan peserta didik dengan narasumber lain. Dalam kelas tatap muka dilakukan diskusi dan pendalaman topik perkuliahan yang sebelumnya telah dipelajari mandiri oleh mahasiswa. Dosen dapat memberikan pengalaman terhadap konsep-konsep yang dijelaskan dan soal-soal yang lebih variatif akan dibahas dalam kelas tatap muka dan memperdalam pemahaman mahasiswa. Dengan metode pembelajaran web enhanced diharapkan mahasiswa dapat secara mandiri melakukan proses belajar, memotivasi diri, dan mengevaluasi kegiatan belajar mereka. Yang kelima, model satu rotation. Bentuk umum model rotasi adalah dalam kuliah yang diberikan selama 1 semester, siswa kembali pada jadwal tetap ajaran pembelajaran online, belajar sendiri-sendiri, mandiri, dan pembelajaran tatap muka tradisional dengan guru. Model blended learning ini yang paling banyak dilakukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Guru biasanya mengawasi kerja online. Yang keenam, model dual flag. Program dengan model pembelajaran online yang fleksibel, pengajar memberikan dukungan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan personal melalui tutorial dan sesi kelompok kecil. Program ini cocok untuk perbaikan dropout, perbaikan remedi semester. Yang selanjutnya adalah model 3 self-blend. Pembelajaran online merupakan sebagian kecil dari kegiatan pembelajaran. Peserta didik memilih sendiri bentuk kursus online untuk melengkapi pembelajaran tatap muka. Pembelajaran online hanya sebagai pelengkap. Selanjutnya adalah model 4 ending virtual. Merupakan pengembangan dari sekolah yang sepenuhnya online, kemudian mengembangkan program blended untuk memberikan siswa pengalaman sekolah tatap muka. Walau pembelajaran dibagi antara menghadiri kuliah di kampus dan pembelajaran jarak jauh, pada model ini siswa jarang menghadiri kuliah di kampus setiap hari. Ini berbeda dari model self-blend karena merupakan pengalaman seluruh sekolah. Tatap muka hanya sebagai suplemen. Yang kedua, penyelenggaraan pembelajaran harus dilaksanakan secara serius karena hal ini akan mendorong peserta didik dapat menyesuaikan diri. Konsekuensinya peserta didik menjadi lebih cepat mandiri. Yang ketiga, bahan ajar yang diberikan harus selalu diperbarui, update, baik itu formatnya, isinya maupun ketersediaan bahan ajar yang memenuhi kaidah-kaidah bahan ajar mandiri. 4.
Alokasi waktu bisa dimulai dengan formula awal. Yang kelima, alokasi waktu tutorial 25% bisa digunakan khusus untuk mereka yang tertinggal. Yang keenam, implementasi. Blended learning membutuhkan kepemimpinan yang mempunyai waktu dan perhatian untuk terus berupaya bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Proporsi online dalam blended learning dimaksudkan untuk sebagainya untuk pertemuan tatap muka. Konsorsium Sloan menyebutkan presentasi online sekitar 30% dan selebihnya 70% tatap muka ternyata efektif dan efisien. Baiklah, terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.